Suasana pedok Moto3 di Spanyol hari ini benar-benar berubah panas. Dari pit pertama sampai pedok terakhir, semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Indonesia itu baru saja bikin kejutan besar di sesi tes resmi, dan semua media Eropa langsung membicarakannya. Begitu turun lintasan, Veda langsung tampil tanpa ragu. Agresif, cepat, tapi tetap tenang. Lap demi lap, kecepatannya meningkat. Dan di akhir sesi, boom! Catatan waktunya menembus posisi 5 besar keseluruhan. Ini bukan kebetulan, ini pembuktian. Tim-tim besar mulai melirik, komentator mulai bergumam, "Who's that kid from Indonesia?" Ya, nama Veda kini menggema di pedok, bukan karena sensasi, tapi karena performa murni di atas motor. Dan ketika rekan-rekan pembalap masih adaptasi, Veda sudah main di level presisi yang bikin kepala tim garuk-garuk. Inilah momen lahirnya bintang baru Asia. Tapi tunggu dulu, kejutan hari ini baru dimulai. Di sesi kedua, Veda kembali turun ke lintasan. Cuaca makin panas, angin mulai berubah arah, tapi dia justru makin gila. Dari tikungan pertama sampai sektor terakhir, motor Honda tim Asia yang dikendarainya meluncur mulus, stabil, dan berani ambil risiko di area yang bahkan pembalap senior segan. Telemetri menunjukkan corner speed-nya di tikungan 9 lebih tinggi 6 km per jam dari rata-rata pembalap lain. Para teknisi sampai cek 2 kali data, tapi enggak, itu real. Dia punya gaya natural yang langka, ujar salah satu analis Moto3 di lokasi. Veda nggak cuma cepat, tapi juga tahu kapan menahan, kapan menyerang. Inilah tanda pembalap matang sebelum waktunya. Sementara di pedok, beberapa pembalap Eropa mulai menunjukkan wajah tegang. Karena jujur saja, mereka nggak nyangka anak muda dari Asia Tenggara bisa tampil sehebat ini di tes perdana. Tapi buat Veda, semua ini baru pemanasan. Ia belum puas, dan yang akan terjadi di sesi sore bakal bikin pedok benar-benar terdiam. Sesi sore dimulai. Suhu lintasan 32 derajat, dan mayoritas pembalap memilih menunggu suhu turun. Tapi Veda, enggak. Ia langsung keluar pit, push sejak awal, dan di lap kelima, bam! Catatan waktu tercepat pribadinya muncul di layar monitor. 1 menit 46,812 detik. Itu bukan cuma waktu bagus, tapi waktu luar biasa untuk seorang rookie. Bahkan, selisihnya hanya 1/10 detik dari pembalap tim pabrikan top. Semua orang terdiam, kru mekanik berlari ke arah pit wall, para komentator kehilangan kata. Apakah kita baru saja melihat lahirnya sensasi baru Moto3? Kata seorang reporter Spanyol di siaran langsung. Dan ketika Veda masuk pit, wajahnya santai, tanpa euforia berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil ke mekanik. Profesional, fokus, dan tenang. Tapi di balik itu, satu hal pasti, dunia Moto3 baru saja punya nama baru yang wajib diperhitungkan. Dan dari pedok sampai media sosial, satu kalimat bergema, Veda Ega is coming. Setelah performa luar biasa di sesi siang, tekanan mulai mengarah ke Veda. Media lokal Spanyol langsung mengepung pedok Honda tim Asia, menanyakan apakah hasil itu kebetulan atau bukti nyata. Tapi alih-alih terbebani, Veda menanggapinya dengan senyum ringan. Ini baru awal, katanya singkat ke media. Jawaban yang menunjukkan kedewasaan luar biasa untuk pembalap semuda dia. Beberapa pembalap senior pun mulai bicara. Salah satu pembalap Eropa yang finish tepat di bawahnya bilang, anak itu punya kecepatan murni. Kalau dia bisa jaga konsistensi, dia bakal bahaya buat kami. Tekanan mental di Moto3 bukan main, tapi Veda justru tampak makin menikmati setiap putaran. Saat pembalap lain sibuk mencari setting ideal, dia terlihat duduk santai, berdiskusi dengan insinyur tanpa nada panik. Inilah tanda karakter juara, bukan cuma cepat. Rumor beredar cepat di pedok, dikabarkan menanyakan data performa Veda kepada Honda tim Asia. Mungkin terdengar biasa, tapi di dunia Moto3 itu pertanda besar. Beberapa sumber menyebut
Perwakilan Leopard Racing dan Red Bull KTM Ajo terlihat nongkrong di sekitar garasi Honda, dan bukan kebetulan. Veda jadi topik utama malam itu. Yang menarik, Honda tim Asia memilih diam. Mereka tahu talenta seperti ini nggak datang setiap tahun. Indonesia akhirnya punya pembalap yang bisa bersaing sejajar di sirkuit Eropa. Namun, Veda tetap rendah hati. Ia tidak menggubris rumor itu, fokus ke persiapan hari berikutnya. Saya belum apa-apa, masih harus belajar, katanya tenang. Tapi, semua orang tahu, performanya hari itu sudah bicara lebih keras dari kata-kata. Dan esok paginya, pedok Moto3 kembali bersiap untuk kejutan berikutnya. Karena sesi terakhir uji coba akan menentukan siapa yang paling siap jelang musim 2025. Hari terakhir tes tiba. Udara dingin, tapi tensi di pedok panas luar biasa. Semua pembalap ingin menutup tes dengan waktu terbaik. Tapi lagi-lagi, Veda menunjukkan ketenangan tingkat tinggi. Begitu lampu hijau menyala, ia langsung mencatat lap konsisten, bukan 1 atau 2, tapi 6 lap berturut-turut di bawah 1 menit 47 detik. Itu level yang biasanya cuma bisa dicapai pembalap papan atas. Kamera-kamera mengarah ke pit wall Honda Tim Asia. Kru bersorak, sementara komentator Spanyol berteriak, "Anak ini bukan main-main." Dan benar saja, di akhir sesi, Veda finish di posisi 4 besar total. Untuk rookie Asia, ini hasil yang luar biasa. Bahkan, bos Dorna Sports disebut ikut memantau datanya langsung dari control room. Tes selesai, tapi sorotan belum berhenti. Karena setelah keluar lintasan, satu momen kecil bikin pedok kembali gempar. Tepukan di bahu dari pembalap legendaris yang datang menghampiri. Ya, benar. Sosok itu adalah Hiroshi Aoyama, mantan juara dunia Moto2 dan mentor tim Honda Asia. Ia mendatangi Veda langsung, memberi selamat, dan berkata singkat, "Kau sudah menunjukkan masa depan balap Asia." Pernyataan itu langsung jadi headline di media Jepang dan Spanyol. Aoyama dikenal jarang memuji, tapi kali ini ia bicara tanpa ragu. Beberapa jurnalis mulai membandingkan Veda dengan sosok-sosok seperti Ai Ogura atau Somkiat Chantra saat pertama kali menembus Eropa. Bedanya, Veda datang dengan gaya agresif dan percaya diri sejak awal. Malam itu, unggahan video Best Lap Veda Ega Pratama di kanal resmi MotoGP Asia langsung meledak. Ratusan ribu view hanya dalam beberapa jam. Komentar penuh dukungan dari fans Indonesia membanjiri kolom. "Gila ini anak, bangga banget lihat merah putih di Eropa." Tapi sementara semua orang bersorak, Veda sudah memikirkan satu hal, bagaimana caranya lebih cepat lagi. Para analis mulai meneliti gaya balapnya. Dari data telemetri, Veda punya gaya late braking ekstrim. Ia menekan rem lebih lama, tapi masuk tikungan dengan sudut lebih tajam. Itu teknik berani, tapi beresiko tinggi. Beberapa mantan pembalap menilai gaya ini mengingatkan pada kombinasi Marquez muda dengan ketenangan Mir. Namun ada catatan, akselerasi keluar tikungan masih sedikit kalah dibandingkan pembalap Eropa. Tim sedang mencoba setup baru untuk memperbaikinya. Yang bikin kagum, kemampuan adaptasi Veda luar biasa cepat. Hari pertama ia kesulitan di tikungan cepat, tapi hari ketiga datanya meningkat signifikan. Ini bukti bukan sekedar talenta, tapi kerja keras dan disiplin yang jarang terlihat di usia muda. Sementara itu, media Indonesia mulai ramai meliput dan Federasi Tanah Air menyebut akan mendukung penuh program pengembangan jangka panjang. Semua tanda mengarah ke satu hal, Veda bukan lagi sekedar rookie, dia calon bintang besar. Begitu hasil resmi dirilis, pedok Moto3 langsung bergemuruh. Di grup WhatsApp internal jurnalis MotoGP, nama Veda Pratama muncul di setiap percakapan. Salah satu media Spanyol menulis, "El Niño de Indonesia, la nueva amenaza del Moto3." Anak dari Indonesia, ancaman baru Moto3. Komentator Inggris bahkan membuat segmen khusus di siaran pasca tes, menyebut Veda sebagai "the dark horse from the east." Bagi dunia balap, ini sinyal kuat, Asia mulai bangkit.
Dan bagi fans Indonesia, ini jadi momen sejarah. Veda mungkin belum naik podium, tapi dari performa ini saja sudah cukup membuat Eropa gelisah. Tim-tim besar sadar, talenta dari luar benua mereka kini bisa bersaing sejajar. Dan ketika banyak yang bertanya apa langkah berikutnya, manajer Honda Asia hanya menjawab pendek, "Kita baru memulai." Selesainya tes Moto3 di Spanyol bukan akhir cerita, tapi awal babak baru. Veda Ega Pratama sudah menanamkan jejak pertama di kancah Eropa, dan dunia mulai memperhatikannya. Kecepatannya bukan cuma soal angka di monitor, tapi pesan kuat bahwa pembalap Asia bisa menantang dominasi lama. Dari pedok yang dulu meremehkan, kini banyak yang justru penasaran. Seberapa jauh anak ini bisa melangkah? Kalau performanya konsisten, 2025 bisa jadi musim yang mengubah karirnya, bahkan mungkin sejarah Moto3 untuk Indonesia. Karena hari ini, di lintasan Spanyol yang dingin dan keras, lahirlah sesuatu yang lebih besar dari sekadar hasil tes, harapan baru untuk merah putih di dunia balap internasional. Dan satu hal yang pasti, seluruh pedok kini sadar, nama Veda Ega Pratama akan sulit mereka lupakan.